mengenai berdirinya Desa Gebringan, yang awal mulanya Desa Gebringan itu tempatnya bukan di sini, tapi pada waktu tahun 1921 itu ada gempa bumi yang mengakibatkan Desa Gebringan itu direlokasi ke tempat ini yang lebih aman dan lebih nyaman. Awal mula berdirinya desa ini, Gebringan, itu karena ada kejadian gempa bumi itu pada tahun 1921. Ambil. Rumah yang mana rumahnya? Nama saya Nur Khadik Suparman. Ya, awal mula berdirinya desa ini, Gebringan, itu karena ada kejadian gempa bumi itu pada tahun 1921, sehingga diputuskan dulu masih pemerintahan Belanda pindah relokasi di sini. Dulu sini pesawahan, dibikin gang-gang itu sudah rapi sedemikian, itu karena sebelum ada penghuninya sudah disekat jalan, sudah ada kalen, istilah sini parit ya, kalen itu sudah serapi demikian. Jadi ini tinggalan, walaupun di sini jejak-jejak, tapi ada peninggalan yang baik juga. Nah, itu supaya untuk mencegah kalau ada kejadian kebakaran. Nah, kalau ada kebakaran itu kan tidak sampai nular ke tetangga. Cukup rumah satu, kalau habis ya rumah satu, jangan sampai nular ke tetangga. Sehingga kanan kiri itu ditanami pisang. Makna Gebringan itu diambil dari Mbah Kyai pertama dulu, desa dulu. Itu namanya Mbah Kyai Kebreng. Nah, Mbah Kyai Kebreng itu dilestarikan namanya Desa Gebringan itu. Dulu itu Mbah Kebreng itu yang bikin Telaga Menjer. Ngeruk Telaga Menjer. Kalau budaya itu di sini itu ada yang namanya rudet. Nah, rudet itu gambus. Yang sekarang diteruskan jurus. Nah, itu. Nah. Nama saya Junaidi. Awal mulanya ya itu gerakan olahraga, tapi kan ada penjelasannya jurus 1, jurus 2 sampai 7, 9 itu gerakanannya itu berbeda semua. Saya ngomando dengan pelatihnya itu ketua pelatih. Lalu yang generasi penerus kalau akan latihan ikut dengan yang sudah main, yang sudah lama. Gitu. Lalu mengajarkan seperti jurus itu dari pertama sampai nanti kalau selesai sampai jurus 9. Jurus Kumala itu kan mengawali yang nomor 1 itu caranya itu
dari pelatih nomor 1, lalu pengurus, lalu itu acara adat Kebengan. Itu kan kalau ada selamatan desa itu yang sudah itu ditampilkan. Kadang kalau ada pawe 17-an itu diundang Pak Kades yang mengundang supaya pawe. Kalau ada itu di kecamatan kabupaten itu kan zaman dahulu sudah tampilkan di alun-alun Wonosobo sudah. Ya, nama Helmi Sultanuddin, Kepala Desa Kebrengan. Sumber mata air panas itu mungkin dikenal oleh masyarakat itu karena saya sekarang era sekarang, itu dulu waktu masih tahun 70-an. Banyak sekali sumber mata air panas itu kebetulan juga di lahan kas desa. Jadi bagi warga masyarakat Desa Kebrengan itu mengenal sumber-sumber mata air panas itu yang sangat berguna bagi masyarakat itu mulai tahun 70-an. Jadi warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Kebrengan itu memanfaatkannya itu sebagai tempat mandi itu dengan apa adanya, dan kolam-kolamnya itu juga masih pakai tanah. Kita membuatnya itu sebagai kubangan air itu untuk mandi setelah pada pulang dari persawahan, dan dari manapun lah orang-orang itu, dan anak-anak juga banyak sekali yang pada main di air hangat itu sebelum berdirinya pemandian sampai sekarang ini. Dulu awal mula saya jadi Kades di tahun 2019 itu launchingnya Gunung Bismo. Nah, banyak sekali pendaki-pendaki dari luar kota untuk datang ke Gunung Bismo, tapi melalui Desa Kebrengan. Nah, kita mempunyai motivasi dan mempunyai cita-cita untuk mengembangkan apa yang kita punya, potensi desa yang kita punya itu adalah salah satunya di pemandian sumber-sumber mata air panas, dan kita kelola untuk pembuatan pemandian air panas untuk mengalihkan bagi wisatawan pendaki itu turun dari Gunung Bismo itu bisa berendam di air panas di Desa Kebrengan. Dan untuk itu kita juga mempunyai cita-cita dalam pengelolaan pemandian air panas itu untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Kebrengan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuruliah. Awal mula bikin combro begini. Saya rumahnya kecil, terus mau bikin usaha apa gitu, terus saya ngarang sendiri. Terus awal mulanya marut itu pohong 1, terus tak dibikin yang ngarang sendiri. Terus citaannya apa ya? Terus saya cari itu, pakai gelang itu ya. Apa itu aqua gitu, terus tak dibikin sendiri, terus tak bikin nyetak gitu, sudah gitu, terus jadi, terus tak digoreng, ndak pecah, berarti jadi. Terus besoknya bikin lagi 3 kilo, terus dan seterusnya sampai sekarang sudah 20 kilo. Ya seneng sih dapat penghasilan. Terus ini kan kalau ada acara-acara misalnya ada itu pengajian kan bisa ditinggal kalau di rumah sendiri gitu, senengnya ya gitu. Masih dapat penghasilan, masih
bisa kumpul-kumpul orang-orang gitu. Karena banyak yang seneng misalnya ada expo gitu kan saya bisa ngisi gitu. Cuman ini itu lahan ya, cuman itu kalau mau mengembangkan yang lebih caranya luas gitu itu tempat saya tempat itu. Misalnya mau dapat karyawan satu kan sudah sesek itu tadi yang nggak bisa nih itu. Dulu itu cari pelanggan itu seperti orang pengemis itu loh. mau ini ndak itu coba dulu terus dikasih dulu gitu, terus mengenalkan dulu menunggu sampai sekarang ya itu pada mau dulu. Nama saya Ati Afiah, umur 37 tahun. Pengolahannya itu metik singkong terus dikupas ya, lalu diiris, dicacah, terus dikum selama 3 hari 3 malam, mipil ganti airnya, terus ditus. Kalau ditus terus dijemur. Kalau sudah dijemur itu baru diselip atau digiling, terus jadi tepung. Tapi masih diayak tepungnya biar itu mesti ada itunya uyut singkong itu. Kan jadi halus. Dampaknya untuk keluarga ya bisa menambah pemasukannya, bisa bantu-bantu untuk menambah keuangan. Kalau untuk desa itu sendiri ya bisa memperlancar petani itu, petani singkong. Jadi kalau ini jalan kan otomatis bisa meningkatkan hasil jual singkong itu yang lebih tinggi. Kalau harapan saya itu kan ya sebagai orang tua, pertama yang bisa lebih maju dan kebudayaan yang sudah ada ya semoga bisa dilestarikan. Dan kalau yang baku itu kan kemajuan itu jangan sampai merubah kepribadian. Nah, jadi gitu. Jadi harapan dari orang tua tetap berpegang sama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, karena di sini memang didirikan oleh Pak Kiai. Nah, semoga itulah yang jadi pegangan. Itu. Tujuan saya ya kalau jurus Kumala itu penerusnya bisa melanjutkan kesenian ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Seumpamanya saya sudah tidak bisa ya ada generasi yang meneruskan, jangan sampai putus di jalan supaya itu desa Kebrengan itu ada keseniannya terus. Tapi kalau tidak ada kesenian jurus Kumala kespen mas. Sepi. Harapan kita di pemerintahan desa, khususnya di lembaga desa Kebrengan, kita ada potensi pemadaian air panas itu. Memang harapan kami itu satu, kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga kita juga untuk kita bekerja sama nantinya di bidang dengan sama-sama kita bekerja sama dengan BUMDes untuk memajukan desa Kebrengan dengan PAD-nya yang bisa meningkat.
itu kita harapkan adanya potensi-potensi di Desa Kibringan, terutama potensi pemandian air panas itu intinya untuk mensejahterakan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan maupun di kesehatan. Mungkin itu yang cita-cita kita untuk pengelolaan pemandian air panas. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita benar-benar bisa untuk mengelola yang bisa meningkatkan segala-galanya untuk warga masyarakat Desa Kibringan.